Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, faqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala nabiyyuna Muhammad innama ana rahmatun muhdah. Wa qala aidan aktsaru ma yudkhilun nasal jannah at-taqwa wa husnul khuluq. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun, segenap para habaib wasyaraif, para alim ulama, guru-guru agama yang berhadir bersama kita, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Wabil khusus Fadilatul Habib Al-Alimul Fadil Ad-Da'i ilallah Al-Habib Ainur Rafiq Al-Jufri, mudah-mudahan sidin senantiasa diberi panjang umur, sehat walafiat. Juga kepada kiai kita yang berhadir, disebutkan tadi oleh pembawa acara Kiai Syafi'i, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Juga kepada guru-guru yang lain, sekaligus tadi membacakan ayat suci Al-Quran Ustadz Haji Hanafi, dan seluruh daripada alim ulama kita, guru agama kita, tokoh agama kita. Mudah-mudahan para alim ulama, guru-guru kita senantiasa diberi panjang umur, sehat walafiat, dan kita mendapatkan keberkahan daripada ilmu mereka. Amin ya rabbal alamin. Segenap para aparat pemerintah disebutkan tadi berhadir bersama kita, yang terhormat Bapak Kepala Desa dan seluruh staf dan jajarannya. Juga yang ulun hormati Ashabul Hadrah grup Maulid, apa ngarannya, Nurul Khair, alhamdulillah, yang sudah membacakan Maulid. Berkumpul kita di sini menyimak pembacaan Maulid, bersolawat bersama-sama bersama grup Hadrah Nurul Khair. Insyaallah Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, memperbaiki keadaan kita,
dan mudah-mudahan menjadi penyebab kita semua selamat dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati juga segenap panitia pelaksana para acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah berjuang, yang sudah berkorban untuk terlaksananya acara ini. Mudah-mudahan Allah membalas segenap panitia dan orang-orang yang membantu dalam terselenggaranya acara ini. Allah balas dengan sebaik-baik balasan dunia hingga akhirat dan mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Juga pengurus musalla atau langgar at-taqwa yang ulun hormati dan pembawa acara yang sudah menyampaikan susunan acara serta semua yang hadir, baik bapak ibu, adik-adik sekalian, kaum muslimin wal muslimat yang bersama-sama kita malam hari ini berkumpul untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini menjadi penyebab kita semua diakui beliau sebagai umat dan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kami dapat bersilaturahmi ke sini melalui perantaraan panitia. Jadi ulun mohon maaf, ampun maaf kepada para habaib, khususnya Habib Ainur Rafiq, juga para kiai, sahibul wilayah. Mereka lah guru-guru kita yang ada di daerah sini. Mudah-mudahan senantiasa Allah jaga. Namun berdirinya ulun di sini mengabulkan hajat daripada panitia untuk bisa berhadir dan menyampaikan sedikit daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ulun pribadi dan untuk pian sabarataan. Amin ya rabbal alamin. Binales sudah ibu-ibu nah. Dari jam berapa Bu tadi dudukan di sini? Habis maghrib gak? Sung-sung benar datanglah. Bapak-bapak, jam berapa tadi datangan? Jam 9. Menjawab kayak anak boy bakal lagi itu bibel. Ini takut jam berapa? Bilang. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Inggih, alhamdulillah gembira malam ini penutupan kayaknya lah untuk bulan Maulid nah. Karena hari ini tadi hari terakhir. Jadi ibarat tamu, kita mengantar tamu untuk pulang. Ya Allah, sebulan sudah bulan Maulid lah. Alhamdulillah. Ini paham aja bahasa Banjar? Bahasa Banjar paham? Alhamdulillah. Jadi lu kan usah ngalih-ngalih bahasa seorang aja. Inggih. Kalau yang ada paham sulit dahulu. Hendak mau bahasa Jawa 10 tahun lebih ulun di Trans Sukaramah situ belum bisa juga lagi ngomong bahasa Jawa. Untuk berceramah kalau ngomong sehari-hari dan kawanan tuh bisa aja, nyaman aja tuh, orang kasar-kasaran aja kan harian ini. Tapi kalau ceramah kadang bisa. Jadi masih campur baur, ada Banjarnya, Indonesianya, kadang-kadang Jawanya kan. Yaitu pang sudah Indonesia Raya ya Allah lah. Yang penting biar paham Bu. Bapak-bapak paham? Alhamdulillah. Nah, yang penting pahamnya itu juga. Itu yang kita cari. Kita gembira, alhamdulillah. Luar biasa mengantar daripada penutupan bulan yang mulia, bulan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di musalla at-taqwa ini, berkumpul di desa ini. Luar biasa berkah Allah turun kepada kita semua. Saking berkahnya tadi bergantungan banyak benar berkah yang tampak oleh mata kita. Ada tinggal di hadapannya Raiko. Ini berkah kalau lebih yang gak gampangan kalau ada yang ambilnya bisa ngulun gini nih. Cuma pelanggaran buatian belum apa tadi sudah habis belum asrakal
Dipae lu duduk sini belum masrokal. Masih rawi tadi maulid apa yo? Tiba kan? Masya Allah kan, jarang-jarang dah kita mendengar maulid tiba nih. Maulid tiba, atasnya lagi Syaraful Anam Al-Bajanzi itu jarang dah kita. Wah ini nang ramin apa? Habsyi. Apalagi Ad-Diya'ul Lami'. Alhamdulillah grup maulid melestarikan maulid kita yang dulu, Masya Allah. Balun lagi asrokal, tahajud ulun gemuruh. Ibu-ibu di belakang beluncatan. Untung kada taluluy gue tapi biar. Allahu Akbar, bu santai aja. Kita tinggal di sini tadi sebaris. Selamat dulu tinggal buat kami di atas ini. Sekalinya kakanakan umat bakalahi ini tadi. Tarik tambang mah. Ini luar biasa paham dengan arti sebuah keberkahan. Karena sesuatu itu apabila sudah dibacakan maulid, semuanya menjadi berkah. Ini orang-orang yang paham ini kenapa? Karena di sini banyak majelis, ada Habib Ainur Rafiq, majelis ta'lim, apa ngarannya majelis biatullah, Ahlul Khair Nur Mawaddah Habib atau Nur Khalifah kah? Parak di situ. Ada di situ tadi kami melewati majelis Ustadz Yusuf dan banyak kayak kelola majelis di sini guru-guru pian mengajari paham sudah arti sebuah keberkahan bahwa segala sesuatu bila sudah dibacakan maulid itu menjadi berkah. Nina penyedap rasa nih, sudah ulun pesan jangan diambil, bisa ulun ambil berkat. Panitia lah, jangan diambil tuh. Karena ulun bulik mengambil itu barang sebutin memberkah. Inya ujar Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab An-Ni'matul Kubra 'alal 'alam fi maulidi sayyidi waladi Adam. Ma min shakhsin qara'a maulidan nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ala milhin aw burrin aw syai'in akhar minal ma'kulat illa dhaharat bihil barakah. Tidak ada orang yang membaca maulid dan di situ ada uyah. Paham uyah? Alhamdulillah. Bahasa Jawanya uyah itu apa? Sama kan? Sama deh. Uyah itu garam, ujar orang kita Indonesia, garam. Atau dibacakan di gandum, gelapung, atau apapun makanan. Dibacakan maulid di situ, mau buah-buahan, mau wadai-wadaian, mau nang tadi dibacakan, semuanya akan menjadi berkah berkat maulid. Wa fi kulli syai'in wasala min dalikal ma'kuli fa innahu yattaribu wa la yastaqirru hatta yaghfirallahu li akilih. Maka setiap sesuatu yang sudah dibacakan maulid tadi tampak keberkahan di dalamnya, maka bila masuk ke dalam perut kita, kita makan. Masuk makanan itu ke dalam perut kita, maka makanan itu kada mau tenang di dalam perut kita. Dia senantiasa meronta kepada Allah. Dia senantiasa bergerak-gerak memohon kepada Allah. Dia tidak bakal tenang sampai Allah mengampuni bagi orang yang memakannya. Alhamdulillah. Ya Allah, ujar makanan dalam perut kita. Tapi makanan yang sudah dibacakan maulid. Amun ini ada kanang melihat apa geram tulisannya di yang bagian ini masako kan? Sedap. Nah, pintar jangan diambil. Penulun. Jangan. Sudah ulun pesan. Amun penyedap rasa yang sedap ini di warung dengan yang di sini sudah beda, Bu. Pak, beda sudah. Paling berapa harganya di warung sekarang ini? 500 atau 1000. Nah, yang sudah dibacakan maulid tidak ternilai harganya. Ada ternilai harganya. Kenapa? Karena kita buat nanti gesan memasak, dimakan, menyebabkan makanan yang kita makan tadi memohonkan ampun. Ya Allah, ampuni orang yang memakan ulun ini ya Allah. Kenapa? Karena ulun adalah sedap yang sudah dibacakan maulid. Alhamdulillah. Nukar di warung sama lah, Bu. Ada sama, kecuali tukang warungnya baca maulid di warung. Nah, jadi tukang warungnya menghendak jajanan jualan pian itu berkah, baca maulid, diundang grup maulid Nurul Khair, ya lah. Nah, alhamdulillah.
berkahnya itu banyak, berkat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada air. Bila kita baca maulid lah, wa in quri'a maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma'in faman syariba min dhalikal ma'i dakhala qalbahu alfu nurin wa rahmatin wa kharaja minhu alfu ghillin wa illatin. Barang siapa baca maulid dan di dalam peringatan maulid itu, di dalam pembacaan maulid itu ada air, alhamdulillah banyak, dari depan sampai ke pian ada airnya, dibacakan di tempat ini maulid, maka siapapun yang membaca, yang meminum air yang sudah dibacakan maulid tersebut, ujar Nabi, masuk bersama air itu 1000 cahaya dan 1000 rahmat. Masya Allah. Jadi minum banyu yang sudah dibacakan maulid, bismillah kita minum, itu yang masuk bukan hanya sekadar air pelepas dahaga, tapi juga memasukkan 1000 cahaya dan 1000 rahmat. Iya je orang air penerang kayak apa Bu Rasulullah minum? Kayak apa Pak Rasulullah minum? Habib tahu, ya sudah kan sudah tahu nih. Ulun menyontohakan. Nah, ulun duduk aja dulu lah, ini disurungi baju apa tadi ya lah. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk ulun lah. Ujar guru-guru kita, Rasulullah itu minum 3 kali. Ini alasan biar sedih, supaya kalau minum biar sedih itu ya haus. Jadi ujar guru-guru kita, Nabi itu adabnya ketika minum, kada mau minum langsung nyu, apalagi panas-panas kayak ini luyuh. 3 kali, biar minum putih dingin. 3 kali baca Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah, Bismillah, Alhamdulillah. 3 kali. Nah, nyamannya banyu jahe. Tadi panitia menyuruh Allahu Akbar. Ulun sedikit pilek kadanya bang. Nah semingguan ini kan ada bahan-bahan. Lebih kayaknya seminggu. Semalam isilan kekawanan tulak kemana tuh parah lagi, suara hampir ada tapi jelas. Tapi alhamdulillah niat terus setiap datang ke maulid, niat syifa, niat sembuh. Dan alhamdulillah insyaallah bulik dari biran bobok sembuh. Amin. Minum Nabi nang kayak itu, kadang kayak kita kadang minum nang kayak apa Bu? Haus, tulak menderes, bawa banyu sebotol, baikat, mau kayak bebuhan rusak bang bahari lah kalau diikat ke banyu, deres. Sekali minum, tok, sabotol habis. Ini minum nang kada bagus, makruh kita minum macam itu haram kada bang? Makruh kada bagus. Sudahlah berdirinya minum kita nih lah. Berdiri minum sekalinya banyak langsung kayak itu. Nabi minum mengajarkan sampai kepada kita melalui guru-guru kita kayak itu minumnya Nabi. Bismillah seteguk alhamdulillah, Bismillah seteguk alhamdulillah, Bismillah alhamdulillah. Tahulah pian padilatnya orang yang minum mengamalkan cara seperti Nabi, ta'at jawarihuhu, akan berbuat taat oleh batang tubuhnya. Sya'an abad, mau kada mau. Kan berkat minum mau umpati Nabi aja. Contohnya Nabi kita umpati minum kayak itu tadi, maka Allah buat taat batang tubuh kita. Mudah-mudahan kawa mengamalkan, amin. Ini kita kan bulan maulid mengenal Nabi. Bulan maulid mengisahkan Nabi, bulan maulid ittiba dengan Rasulullah. Kalau kita maulid sebulanan ini sudah lalu keluar dari maulid kada ada satu pun peningkatan dalam mengikut Nabi Muhammad, seolah-olah yang kita laksanakan ini kada tapi bermanfaat. Jadi bukan hanya seremonial diadakan, rutinitas tahunan bila kada mengadakan kada nyaman lah. Bila kada mengadakan kayak apa aja. Jangan cuma itu, tapi jadikan ini sarana untuk kita bisa lebih mendalami, mengenali, mengikuti Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke air tadi. Ujar Imam Fakhruddin Ar-Razi,
Siapa yang minum air dibacakan maulid, Masya Allah, masuk bersama air yang diminum orang itu 1000 cahaya dan 1000 rahmat. Masya Allah. Ini kita inilah, hati ini perlu cahaya dari Allah, hati ini perlu rahmat dari Allah. Wa kharaja minhu alfu ghillin wa illatin, dan dikeluarkan berkat minum air yang dibacakan maulid itu tadi, dikeluarkan dari hati kita 1000 penyakit hati dan 1000 penyakit zahir. Mudah-mudahan yang hadir semua di tempat yang dibacakan maulid ini, kalau ada yang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah beri sembuh, sehat walafiat. Khususnya ya Rabb, kami yang hadir ini banyak berisi penyakit di dalam hati kami, penyakit yang batin. Mudah-mudahan berkat maulid ini Engkau sembuhkan ya Allah. Engkau bersihkan hati kami, Engkau bersihkan hati kami, Engkau jadikan hati nang selamat. Amin ya Rabbal. 2 penyakit diangkat Allah berkat air yang dibacakan maulid. Makanya pian kalau berangkat maulid, ada banyunya bawa banyu seorang tabarukan. Kalau ada banyunya alhamdulillah bawa bulik, campur kalau banyu di rumah supaya mengambil berkah, minum sekeluargaan supaya nampak masuk ke hati kita 1000 cahaya 1000 rahmat, dikeluarkan di hati kita 1000 penyakit zahir, dan di batang tubuh kita di hati kita 1000 penyakit batin, di batang tubuh kita 1000 penyakit zahir. Ini berkat maulid. Dan acara kita malam ini, Bu, Pak, intinya adalah di maulid yang dibaca. Itu inti dari peringatan maulid. Semua dikisahkan dah di maulid, tadi dibaca maulid dibai. Itu inti. Adapun ulun ini pelengkapan aja. Selain dari maulid adalah pelengkapan aja. Iya kan? Supaya tambah paham. Mungkin diantara kita ada yang kada paham. Dibacakan tiba kisah Nabi, inya memikirkan di majelis tuh hutang aja. Kada paham bang nih Nabi dengarnya dibaca babuhan maulidnya. Kisah Nabi tadi dalam syairnya kada paham, tapi bukan berarti kada bermanfaat. Makanya diadakan pula setelah maulid ada tausiah mau'idhah hasanah, mengatakan inilah taklimnya, ini ilmunya. Jadi inti maulid itu adalah pembacaan maulidnya sudah. Yang ini tambahan aja pelengkap supaya kita ini bulik dapat nah ibu-ibu tak guringan sudah separuh ini nah. Maklum pang babuan sini ini pekerja berat jo potongan deh lah. Pagi songsong manuri mendodos, malam keuyuhan sudah ya kan Bu? Mun kayak itu ulun paham aja, ulun kada bakal lama-lama boy. Tenang aja pian. Hanya jam 10 lewat nih, tenang aja, insya Allah lawas juga lagi subuh nih nah. Tinggi lawas subuh lagi. Siapa hakun sampai subuh jawabannya lah. Semua berkah, berkat maulid yang dibaca. Apapun maulidnya, siapapun yang membaca maulid, mau Habsyi, Di'ulami, Al-Azhar, Dibai, Syaraful Anam, Al-Barzanji, dan maulid-maulid lainnya, Burdah, dibacakan itu membuat semuanya menjadi berkah. Kenapa bisa seperti itu? Karena dikisahkan di dalam maulid itu adalah sebaik-baik makhluk Allah. Yang dikisahkan di maulid itu kelahiran dan riwayat hidup baginda Nabi Muhammad, yang Allah sendiri memuji kepada beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Nabi Muhammad, sungguh engkau itu berada di atas budi pekerti, akhlak yang luhur. Itu Allah memuji langsung kepada Nabi Muhammad. Maka kita lebih layak lagi, lebih wajib lagi memuji, menyanjung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah memuji Nabi, Allah Rabbul Alamin memuji kepada Nabi. Makanya Al-Habib Umar mengatakan, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh
bin Syekh Abi Bakar bin Salim, wallahu qad adna fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana. Allah sudah memuji kepada Nabi, maka apa arti pujian kita ini? Kecuali manfaatnya kembali kepada kita. Nabi itu sudah dimuliakan Allah. Nabi itu sudah mulia karena dimuliakan Allah. Kada perlu kita menyanjung Nabi, mulia sudah sidin. Tapi kita perlu memuliakan Nabi karena itu kembali kepada kita sendiri. Wallahu qad adna. Allah yang sudah memuji Nabi. Mun orang dipuji Allah, apa artinya pujian makhluk nih? Orang dipuji Allah. Allah Rabbul Alamin, pencipta semesta alam, seluruh makhluk memuji kepada Nabi Muhammad. Pujian kita ini kembali manfaatnya kepada kita. Dengan kita memuji Nabi, kita lebih dekat kepada Nabi Muhammad. Dengan memuji Nabi, kita bisa lebih dekat, lebih kenal, dan bisa mengharapkan syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipuji Allah karena keistimewaan yang Allah ciptakan kepada beliau. Istimewa Nabi kita itu, istimewa, luar biasa, tiada tanding dan banding. Dan yang mencintai Nabi itu menjadi tolak ukur keimanan. Dusta cinta kepada Nabi kalau belum menjadikan Nabi cinta tertinggi kita, melebihi orang tua kita, melebihi anak kita, melebihi semua manusia. Sehingga Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian mencintaiku melebihi daripada cinta kalian kepada kedua orang tua kalian, melebihi cinta kalian kepada anak-anak kalian, melebihi cinta kalian daripada semua manusia. Nabi yang kita utamakan untuk dicintai. Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa kita harus cinta Nabi? Karena ini makhluk yang dicintai Allah. Dan untuk mendapatkan cinta Allah disyaratkan untuk mencintai Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Nabi Muhammad, biar umat ini tahu kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku Nabi Muhammad. Yuhibbukumullah, pasti Allah cinta kepada kalian. Ayo biar bilanya cinta kita kepada Allah tidak melalui Nabi Muhammad, tidak ikut jalannya Nabi Muhammad, tidak ikut syariat Nabi Muhammad, itu dusta. Kada kawa kami cinta kepada Allah, Nabi gak usah, gak bisa. Allah gantungkan sudah. Kalau kalian cinta kepadaku, kata Allah, cintai Nabi Muhammad, pasti otomatis aku cinta lawan buanikan. Kalau kalian fokus kepada cinta kepada Rasulullah, maka Allah otomatis cinta kepada kalian. Jadi ada orang yang kada bermaulidan ini macam-macam aja lah. Ya langsung Allah Ta'ala aja. Maulidan itu kada boleh dan sebagainya. Oke, kita khilaf di bidang itu. Tapi jangan larang orang yang mengerjakan maulid karena mereka juga punya dasar. Allah Ta'ala terus, nabinya disingkirkan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Otomatis sudah. Kalau orang cinta kepada Nabi, otomatis Allah mencintai orang tersebut. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau Allah cinta, Allah ampuni dosanya. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan di para pecinta Nabi Muhammad semuanya diampuni Allah dosa-dosanya. Amin. Ulun melihat malam ini bahagia. Bapak-bapaknya semuanya wajahnya indah, ganteng-ganteng, sumringah, wajah-wajah insya Allah penghuni surga. Dikitnya nah tidak masuk surga. Nama amin akan berlima aja, nang lain nak kemana tuh? Mudah-mudahan nih bapak-bapak semua ini nak ulun lihat wajah-wajah di sini insya Allah wajah-wajah penghuni surga. Ibu kainan dulu bah, amin lelakian dulu bah ini nah. Nah ibu-ibu semua, perempuan, ibu-ibu ada jamaah bujang-bujang di sini juga yang belum berlaki. Para perempuan, ulun lihat cantik-cantik, masya Allah. Ini insya Allah wajah-wajah yang luar biasa menjadi penghuni surga. Wah,
kalah bapak-bapak dapat ibu-ibu nah. Atau banyak ibu-ibunya dalam surga kayaknya nih. Mudahan berataan tak kumpul dalam surga bersama Nabi Muhammad. Terus kah Bu? Lanjut kah Pak? Bu, ya ini ketujuh nang panjang karena handap. Hah? Ada nang panjang, ada nang handap, ada nang sadang ya. Bikin traveling jar Bu. Tausiah. Pian uyuh Bu ada apa lah? Maaf, ini bahasa ulun lah, menyaburang Jawa jangan salah paham. Nih uyuh di sini capek. Kalau pian uyuh ya uyuh bahasa Jawa, apa artinya? Tawa kayak. Ulun tahu lidah Banjar nih tabuan harus Banjarnya. Bu, pian sudah kesal seharian ini Bu, duduk di sini sampai larut malam nggak apa-apa Bu. Oh hebat ibu di durian bongkok nih lah. Ini makanya ini insya Allah mau di surga nih. Pak, pian sudah capek ini seharian kerja nih sampai larut malam nggak ada apa-apa lah Pak. Bukan ada kelas mana bukan ini nah. Ada ini ada apa-apa lah. Kenapa? Ini sedikit dari pengorbanan kita untuk Rasul. Sedikit. Rasulullah udah berkorban untuk kita habis-habisan. Taruhannya nyawa beliau. Bahkan bukan hanya di dunia beliau memikirkan kita, beliau akan memikirkan kita nanti besok sampai ke hari kiamat. Masa kita bertahan 1-2 jam aja di sini kada tahan? Ulun tuh bingung juga Bang lah. Bilanya model acara nang kayak ini nah. Inilah acara di sini. Ini nanti nang hadir mulai luar tuh sampai ke sini tadi nah. Ini nih, coba Bang ganti acaranya dangdut konser. Kira-kira sampai ke aspal jalan nah. Iya kada? Bujur. Nah, itu Bang nang tulak kan juga bila konser tulak juga, bila maulid tulak juga, alhamdulillah. Ya syukurlah masih imbang. Tulak ke konser dari anu tulak juga kan maulidnya masih imbang lah daripada kada pernah tulak baikan, tulaknya kaburukan aja. Di majelis sejam duduk bersolawat loh. Ini apalagi maulidnya luar biasa. Terima kasih banyak nih grup maulid dan operator sound. Ini sound system luar biasa nyaman benar namanya ting alhamdulillah. Soundnya nyaman, nang baca maulid suaranya indah, bermaulidannya dengan nyaman. Ya Allah syahdunya membawa kita rindu kepada Nabi Muhammad. Operator sound ini walaupun pemain di belakang tapi pahalanya besar juga. Karena disebutkan sound system itu ruhul majelis. Ruhnya majelis. Bayangkan pian nih bukan hadrah. Main tampil baca maulid, mic-nya kada karut. Penyairan ulun takut nyaman lah mic nang kapap, suaranya kada keluar, habis itu berasa kerusuk enak. Paling sekali diundang situ jarang sudahnya. Uyuh biar nah, kada gampangan menyair. Suara tuh bagus, jadi kada bagus mun settingan soundnya kada pas. Karena settingannya pas, nang menyair keluar suara asli emasnya. Oh. Wah ajibnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Guru Haji Hanafi mengaji dengan suara lantang indah, didukung mic nang bagus, jadi nyaman kita mendengar. Coba mic-nya diubahnya suara Doraemon kayak Pak. Atau mic-nya memang suara kayak itu ada mic racing dia. Mic racing itu orang yasinan aja kan apa tuh? Di bawah yasinan itu wireless. Takkannya ibunya berdoa, kasihan guru berdoa. Oh suara ada tidak selalu asli kayak kendaraan racing kemujuran. Makasiannya ini pun maulid sampai racing juga mic-nya. Ceramah gini kada nyaman. Iya nang ceramah udah 20 menit kita sudah kayak apa uyuh pada gampangan biar mic-nya mendukung alhamdulillah. Ini sound nih nyewa kah atau pun habsinya ampun grup nih kah? Ampun grup ya. Oh ada beliau yang bisa, alhamdulillah. Mudah-mudahan banyak rezekinya untuk membina sound yang lebih indah lagi. Kita perlu dukung sound-sound untuk maulid, betul? Kita dukung sound maulid itu mengalahkan soundnya orang-orang konser, betul? Jangan bilanya maulid soundnya di panitia seadanya bikin kita menyewa murah-murah 500.000 umai. 500.000 menyewa sound.
Sudahnya bepengantinan berapa sekian, aku nih ada penang larang 5,5 juta aja soalnya umat kawinan bekonseran 5 juta nyawasan. Sudahnya gasan maulid cari nang murah, ini untuk Nabi Muhammad terbalik. Ini alhamdulillah senang ulun kalau ketemu nang kayak ini sonnya nyaman, ulun pun kada habis payah munnya nang kayak ini mek nyaman. Jazakumullah khairal jaza. Ini semua akan dibalas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Istimewanya Rasulullah, Allah memujinya dalam Al-Quran. Bahkan perintah Allah untuk bersolawat kepada Nabi didahului oleh Allah yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tidak ada satu perintah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang Allah Dat yang maha menciptakan memulai dengan zatnya mengerjakannya, kecuali satu perintah, salawat. Kita diperintah salat tidak? Diperintah. Tapi apakah Allah memulai dengan salat itu? Tidak. Kita diperintahkan puasa, dalilnya ayat Al-Quran jelas. Tapi apakah Allah memulai dengan zatnya puasa? Tidak. Dan semua perintah yang lain kecuali satu, perintah sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allah yang memulai. Aku jar Allah dat yang menciptakan Nabi ini, aku senantiasa bersolawat. Ulama menafsirkan salawat Allah kepada Nabi artinya terus-terusan merahmati Nabi Muhammad. Itulah salawat Allah kepada Nabi. Jangan kian bayangkan berarti Allah itu berucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ada. Salawat Allah kepada Nabi, Allah terus-terusan merahmati Nabi. Salawat malaikat kepada Nabi, malaikat terus-terusan mendoakan Nabi. Dan ingat, Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang merasa beriman, ikuti perintah Allah. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Ucapkan salawat salam kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Luar biasa Nabi inilah, istimewa Nabi kita Muhammad. Kita patut bersyukur berkat Nabi. Bapak Ibu, kita ini diistimewakan Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Engkau kalian adalah sebaik-baik umat yang diutus kepada manusia. Ini kita bersyukur. Nabi kita istimewa, kita menjadi umat yang istimewa. Alhamdulillah. Jadi keistimewaan Nabi itu luar biasa banyak. Di antara yang dapat ulun sampaikan. Jadi kayak ini, maulid ini membakisah Nabi kada cukup sebulan pun cukup. Bahkan dikatakan setahun tidak cukup kalau kita menceritakan Nabi. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yabna zaman wa fihi ma lam yusafi. Kalau kita mau cerita Nabi, satu kisah aja nih nah. Yabna zaman, habis masa, banyak lagi yang kada terkisahkan akhlak-akhlak mulia Rasulullah. Tapi bermula dari peringatan ini, besok kita akan cari terus, gali terus, hadiri majelis-majelis yang dimana di situ diajarkan syariat Nabi.
dikisahkan akhlak mulia Nabi, continue, konsisten, terus-terusan. Jangan ngaji setahun sekali, 2 kali, yaitu peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj. Jangan lazimi menghadiri majelis itu dalam seminggu beberapa kali, karena itu menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Istimewa Nabi diantaranya, Nabi itu disebutkan kada pernah Nabi itu menguap. Tahu menguap, Bu? Punya orang Jawa apa yuk? Angop. Nabi kada pernah, Bu, menguap. Nabi kada pernah angop. Neng di sini lo takon ibu berapa kali dapian angop? Kada tahitung. Hanya duduk, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya. Sekali sudah sampai duduk detik ini, nah berapa kali menguap ya bapak-bapak? Macam itu juga Nabi kada pernah menguap. Dan bila menguap juga itu ada adab dari Rasulullah mengajari kita, Bu, kayak apa kita kalau menguap? Jangan dibuka lebar-lebar, Bu, kasihan namanya. Jangan gitu, Bu. Ganal pada sapi lagi bila menguap, ditutup. Adabnya Rasulullah, mun kawa kita tahan menguap itu, tahani. Kalau kada kawa juga menguaplah, tapi jangan disuarakan dengan lepas. Gitu jangan. Kan ada tuh orang menguap, gitu kan? Jangan, itu kada bagus. Nang ketiga, menguap juga ditutup mulutnya, tutup. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena bila ada orang menguap kada ditutup, babuka muntung, apalagi berbunyi, disitulah syaitan masuk. Ya kita ni lalu ngalih benar beribadah. Susah hendak beribadah, betumpuk batuyuk setan ada di dalam diri kita. Pas ulang berisi nafsu. Nah, nafsu itu tunggangannya syaitan tuh gasan memalaskan kita ibadah. Bagus Nabi mengajar itulah, bila menguap ditahani dulu kawa. Guru kami dulu mengajari, dan ini bisa pian coba. Ulun pernah mencoba dan ternyata mujarab. Ilmu anti menguap, karena Nabi kita kada menguap. Hendak tahu lah, Bu, ilmu anti menguap. Pak, hendak tahu? Ya kan bila kita hendak menguap tuh terasa. Kalau dulu nih ada rasanya sudah hendak membuka muntung. Nah, bila terasa hendak menguap, ujar guru kami, langsung baca sholawat dan ingatakan Nabi kada pernah angop, kada pernah menguap. Langsung pada jadi menguapnya dia. Jadi bila kita hendak menguap tuh terasa langsung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingatakan Nabi kada pernah menguap. Hilang anak menguap tadi rasanya. Ini mujarab, pian coba akan aja tuh kita. Coba bila anak menguap sholawat, ingatkan Nabi kada pernah menguap, kada pernah angop Nabi. Coba itulah. Nah, ada ilmu kayak itu. Nang paling parah nih kalau pian menguap waktu hendak atau di dalam sholat. Ini dalam sholat menguap seenak edewe, nah, keluar bahasanya Allah. Nah, kadang-kadang keluar bahasanya tuh. Dalam fikih itu, bila kita menguap sampai bersuara, itu bisa membatalkan sembahyang kita. Menguap di lepas. Nah, itu di dalam fikih dan penjelasan daripada guru kami itu membatalkan. Ini bukan tata'ub, lagi ngarannya bilanya sudah babunyi itu talahub. Kalau tata'ub tuh masih dimaafkan dalam sholat. Misalnya anak menguap tadi, ada orang menguap dalam sholat, menguap cumanya kayak ini, ditahannya bunyinya, kalau tak buka pun ditutupnya, kada berbunyi, paling bunyinya tipis, itu tata'ub, menguap, itu kada masalah. Tapi kalau sudah lagi sholat, ada tuh manusianya mengitok lagi subuh. Subuh, subuh datangan kada bersikat gigi, pulang keluar api udah kayak naga tuh aja lagi.
Bilanya talah hubbu pak batal sholat. Ini menguapnya sampai nang itu batal sholat. Han, nggak ada belajar kita nih lah. Yang kayak itu bang sembahyang subuh, lelah mengantuk, menguap ditahani. Kalau kada tahan juga menguap tapi jangan dibunyakan, tipis-tipis saja ditutup. Itu adabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulun pernah dulu, nah beberapa mungkin 5 tahunan lebih masih aktif tulakan kami bilanya haul Syekh Abu Bakar bin Salim di Jakarta sama guru Haji Nur Mahmud itu. Nah kami ada kesempatan sholat subuh. Maka bila acara Lawan Habib Umar ini malam sudah hampir setengah malam, balik ke hotel kayaknya kada guring lagi. Bila tak guring nyata subuh sudah. Bangunnya tuh subuh gitu nah. Padahal berangkatnya tuh bisa jam 3 pulang kami atau jam setengah 4 menyusul tempat di mana kami akan sholat berjamaah subuh dengan Habib. Berjamaah Lawan Habib Umar di belakang kami ini. Nah duduk habis itu wirid dan sebagainya, daras fajar, ada pelajaran baca kitab murid sidin sini jelasan. Sidin itu tuh duduk. Bila nang waktu ulun perhatikan ulun tuh bila di hadapan sidin tuh ada kitab lagi dia memandangi wajah sidin aja. Nah pandangi nikmatnya wajah orang soleh nilai Habib Umar, guru sekumpul, para orang-orang alim orang soleh dipandang itu nah menghidupkan hati. Pandangi melihat kelakuan sidin nang dijelaskan di hadis di dalam akhlak nabawi. Iya nang baikungan menerapakannya. Nih orangnya minum sidin. Dasar nang kayak dijelaskan hadis tuh bang Nabi kayak apa minum sidin minum perhatikan sampai sidin anak ngomong hendak menguap sudah perhatikan. Nah aja sidin mata sekali sidin ada jadi ditahan di sidin mau subuh ada gampangan aktivitas beliau waktu itu padat pagi siang malam subuh pulang ada gampangan ngantuknya anak menguap tahan di sidin. Itu yang perlu kita tiru. Jadi kita peringatan maulid ini mari sebulan ini apa sudah yang kita dapatkan. Sebulan ini banyak kalau hadir maulid pian nih. Berapa kali terhitunglah sudah 10 adalah lebih. Masjid sana, musala sana, masjid sini, musala sini, majelis sana, majelis itu, lapangan dan sebagainya. Apa yang kita dapatkan selama sebulan ini dulu nang rame bener bulan maulidnya di bulannya di mana-mana peringatan maulid, datangkan habaib, datangkan ulama, datangkan guru-guru memberikan ilmu tentang baginda Nabi Muhammad. Sebulan ini apa yang kita dapatkan? Jangan sampai sia-sia sebulan sudah maulid kada dapat apa-apa, bahkan satu sunnah kada ada yang nambah. Sunnah Nabi Muhammad. Jangan sampai kita teledorakan apa yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Baik itu perkara ibadah-ibadah seperti sholatnya, puasa sunnahnya dan lainnya. Baik itu perkara di dalam rumah tangga kita. Bu, Pak, ada ilmu dari Nabi Muhammad yang mana bila digawi rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah, rizkinya kada sulit. Maka nih ulun sampaikan pada malam ini 10:30 Bu, lanjut kah? Lanjut. Enak ada sampat Mang Habib dengan anak tausiah. Ya, apa nih? Sedang kah? Sidin namanya iya akan ngalih juga anak iya ada apa juga tersenyumnya sidin. Nah senyum ini alamatur itu sudah senyum biar masya Allah senyum aja jangan ditantang. Ini kan tantang ulun gitu nah. Alhamdulillah kita diajari bersenyum-senyuman. Ada berangutan tetamu orang senyum assalamualaikum waalaikumsalam. Nah ini berkah Nabi mengajarkan kayak itu. Jangan datang rangut naik siapa hakun kayak itu rangut gitu senyum. Apalagi dihadapi wajah-wajah ahli surga. Ada juga kayak protes nyaman bener aja surga barang kayak kita nih barang berdoa ngarannya ini surga kada senyaman itu jadi duduk ikam benar mengalihi Allah memudahkan apa kita tuh husnudzon dan kita berdoa ini ulun wajah-wajah penghuni surga itu harapan berkat maulid. Ini kada ada juga penceramah yang itu protes
dikit-dikit ya wajah maunya suka bayi hadir maulid surga aja. Kamu kada tahu kah? Abu Lahab itu karena sekali gembira lahirnya Nabi, bukan karena Nabi, karena bayi laki-laki diringankan siksanya di akhirat. Bayangkan kalau ini yang gembira adalah umat Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad itu dari hidupnya beliau sampai wafatnya beliau senantiasa mencintai umatnya. Di hari kiamat yang dicari umat, yang pertama dibangkit kubur adalah Nabi Muhammad, tapi yang dicari apakah keluarga, apakah istri, mana istriku tidak, mana anakku tidak, tapi yang ditanyakan, wahai Nabi Muhammad, ujar malaikat Jibril, dibuka di kubur, awal yang terbuka kubur dan keluar dari kubur dibangkit yang pertama Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad bangkit dari kubur, duduk, jadi bersihi debu di pekuburan sidin. Nah, memang ada di awak sidin. Lalu apa? Ujar malaikat Jibril, pintu langit terbuka, pintu surga terbuka. Yuk Rasulullah kita naik. Ujar sidin, kayaknya dulu umatku nang kayak apa? Ini nah, orang durian bongkok, bapak ibu nah hadit umatku nang kayak apa aja sidin? Mun masalah pribadi sidin kan pikiran sidin, surga diciptakan untuk Rasulullah. Ana sayyidu waladi Adam, aku pemimpin semua manusia. Wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah, dan aku yang pertama mengetuk pintu surga dan dibukakan pintu surga. Wa ana awwalu syafi'in wa awwalul musyaffa', aku yang pertama membuka pintu syafaat, yang pertama memberi syafaat, dan yang pertama diterima syafaatnya. Para nabi, para rasul diam. Ketika huru-hara padang mahsyar, itu orang datang kepada Nabi Adam. Wahai Adam, Nabi Adam, anta abul bashar, tolong syafaati kami di saat yang dahsyat ini. Ujar Nabi Adam, bukan hak aku, kalian datang kepada Ibrahim, datang kepada para nabi. Tidak ada setiap nabi yang didatangi wani memberi syafaat, karena tahu ini haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, nabi-nabi didatangin. Semua manusia datang kepada Nabi minta, ya Nabi Allah, buka pintu syafaat, kami sudah tersiksa di padang mahsyar. Kami ada yang berkeringat sampai tumit kaki kami, ada yang keringat kami membanjiri sampai lutut kami, sampai pinggang kami, sampai dada kami, tenggorokan kami, bahkan ada yang tenggelam dengan air keringatnya sendiri, saking dahsyatnya padang mahsyar. Bertumpuk satu kaki di atas 1000 kaki yang lainnya, matahari didekatkan 1 mil di atas kepala, tersiksa. Wahai para nabi, beri syafaat kami, buka sidang akhirat. Apa yang terjadi saat ini? Udah para nabi, maaf nafsi-nafsi masing-masing kita. Kami ada wani meminta syafaat kepada Allah untuk kita ini dibuka sidang. Lama Pak dalam riwayat Bu, di padang mahsyar itu ada gampangan. Bahkan ada orang namanya cita-cita, ya sudah kalau memang neraka aja sudah, daripada kita tidak dihiraukan di padang mahsyar ini tersiksa. Saking dahsyatnya tuh. Tapi disitulah Rasul berkata, Analaha, aku yang bisa saat ini. Nabi Muhammad sujud di padang mahsyar. Allah tidak tega. Ya Muhammad irfa ra'sa, wahai Nabi Muhammad kekasihku, angkat kepalamu, jangan kau sujud di situ. Engkau kekasihku, kesayanganku, jangan kau sujud di padang mahsyar, angkat kepala. Sal tu'to, minta apa? Ku beri. Wasfa' tusyafa', beri syafaat, aku akan terima. Lihat Nabi kita Muhammad. Kalau tidak ada Nabi Muhammad membuka syafaat, nabi-nabi enggak bakal berani buka pintu syafaat. Padahal Nabi mengatakan, yasfa'u yaumal qiyamah al-anbiya, thumma al-ulama, thumma syuhada. Yang akan bakal memberikan syafaat di hari kiamat nanti para nabi memberi syafaat. Tapi tidak berani kalau Nabi enggak buka pintu syafaat. Setelah Nabi buka pintu syafaat, baru para nabi yang lain boleh memberi syafaat. Lalu siapa lagi kata Nabi yang beri syafaat di hari kiamat? Al-ulama. Nih guru-guru kita, yang kadang guru kita di kampung-kampung kita remehkan, yang kadang kata-kata mereka tidak didengar, tapi kalau orang dari luar didatangkan dihormati. Padahal yang ngajari kita alif bata guru di kampung kita.
Padahal yang mengurusi jenazah kita guru di kampung kita. Padahal yang tahlilan guru di kampung kita. Padahal apapun permasalahan agama guru di kampung kita. Ada kita hormati kadang-kadang. Ulama itu memberi syafaat nanti hari kiamat, tapi setelah Nabi membuka pintu syafaat. Dan yang memberi syafaat yang ketiga as-syuhada. Jadi mungkin hendak dapat pertama untinglah syafaat Nabi Muhammad. Syafaat Nabi Muhammad. Bilanya luput John itu barangkali kena syafaat para ulama. Nang guru-guru kita nama ajari kita kebaikan, mengajak kepada kita. Mereka diizinkan Allah beri syafaat. Maka ini mereka akan bersyafaat. Syuhada, orang mati dalam sabilillah, mereka beri syafaat. Oleh karena itu peringatan Maulid ini, ayo jangan sampai kita ini kadang berbuahkan satu pun sunnah Nabi Muhammad. Ayo kita habis ini bulan Maulid Isra Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir, kembalilah nuntut ilmu di mana ada majelis-majelis yang Nabi sudah wakilkan kepada para ulama. Guru-guru kami mengatakan majelis-majelis ta'lim itu ya zahirnya majelis ta'lim seperti Habib Rafiq ada, ya, dan majelis-majelis lain itu hakikatnya ampunnya Rasulullah SAW. Rasulullah mengampunnya majelis. Kita bukan siapa-siapa, kita bersyukur sudah dipilih sebagai khadim, pelayan di majelis itu. Dan yang bantu-bantu tuh, yang bantu-bantu terlibat itu bantunya bukan bantu gurunya, membantu Rasulullah. Karena di majelis itu diajarkan lagi, dikenalkan lagi siapa Nabi Muhammad, siapa itu Nabi Muhammad, terus apa ajaran Nabi Muhammad. Jadi kita perlu habis ini continue istiqamah dalam hadir majelis-majelis ilmu. Buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Jangan sampai cuma di mulut. Bu, pian kalau suami pian mengucapkan cinta cuma di mulut, kayak apa rasanya, Bu? Oh, maksudnya guringan sama saudaranya. Cintanya nyaman diucap, nyaman ya Allah, tapi perlu bukti perjuangan, dan itu hanya bisa dirasakan, ya kada? Ibu nih, bisi suami, ada nang suami pian gue kada, tapi misalnya romantis, jangan dimarahi, Bu. Cinta itu kadang perlu dengan ucapan setiap hari. Hendak berangkat kerja, I love you sayang, saya beres dulu ya. Kadang masih harus kayak itu, Bu. Ya kadang ada perempuan-perempuan wah ini bila suaminya kadang kayak itu sariknya mau upload suamiku kada romantis lalu dia. Jadi ada kisah menagur laki pian tuh ngajar romantis bang jar. Tuh tetangga sebelah jar bila mau berangkat beres mencium istrinya aja. Pian nggak mau kah? Jar suaminya, aku kan belum kenal istrinya aja. Dikira suaminya dikira suami menyuruh mencium tetangga itu, maksudnya cium ulun. Dan ada suami itu gue inya kaku tapi cinta ini dengan pembuktian. Suami bekerja, Bu, mencari nafkah. Pian dapur kada kurang makanan, keperluan. Anak sekolah dibayarinya. Pian sakit diurusinya. Dibikin rumah nang nyaman pian berdiam, TV pian tinggal tonton, HP ditukarakan iPhone 16 sapulang. Oh, ketinggalan zaman di ibu. Wah, ini iPhone berapa sekarang? Potongan muha kada bisa iPhone berapa adalah apa HP nang sampai 20-30 juta tuh, ya Allah. Tak jual ginjal laki ngawarakan handphone aja. Syukuri aja apa yang ada dan lihat batas kemampuan suami. Jangan bertagih nang luar ulun jaka bini tulah bertagi iPhone sudah bila iPhone kan pilih ulun gitu. Nah itu dia, karena bila iPhone kan ada duitnya nukarakan 30 juta ini baik nukar kendaraan ini ya Allah. Membini tuh tadi iPhone 30 juta baik lapas itu 30 juta bawa kawin pulang ya lah guru. Jadi napa nih sampai ke handphone Bu. Ada suami itu gue kada tapi romantis saja orangnya, tapi pembuktian cintanya tuh dengan perbuatan. Oh, suamiku ini cinta sayang lawan aku, cuma caranya nangka ini. Perlu bukti cinta itu. Jangan ada orang hari-hari I love you tapi kada ada pembuktian. Bu, ciri suami pian yang sayang dengan pian sejati terakhir yang sudah 5 menit kalau lagi
Ciri suami pian yang sayang bujur-bujur sayang ala Rasulillah. Bila pian buka aurat suami pian marah menegur pian, itu suami sayang. Ayo para suami perhatikan. Bila pian keluar rumah tidak menutup aurat, suami pian nanti di rumah negur, sayangku. Di sini sayang juga manggil suami. Sayanglah. Lihat muhanya ada mungkin ini. Kalah lombon Sukaramah. Tuh nah, beliau tuh nah betul-betul itu sampai wah ini manggil bininya sayang gitu. Nyak ada ingat lagi ngaran bininya sudah siapa aja. Jadi kisah biar nah. Nih malam-malam berkisah aja. Dua laki bini kai tuha kai ini. Dua laki bini bertamu nang anom yang muda masalahnya ini hendak curhat masalah rumah tangga. Assalamualaikum kai. Waalaikumsalam kai masukkan. Ayang bebek kai omai. Enggak jadi dalam nini. Kopi 2 nah ada tamu datangnya nini omah. Terima kasih my darling kai omai. Iya sayangku love me. Wah boleh kayak ini ke dapur pokoknya panggilannya kada dengaran. Nama langsung tuh gak ada dan ada beadab bu. Pian kalau manggil suami langsung namanya tuh gak beadab. Ujar orang Banjar basisi misalnya suami pian ngarannya Ngadiman. Kada ada kalau orang Ngadiman lah. Oh Ngadiman ya kada boleh kok. Kada beadab belon suami. Kada beadab. Panggil lah panggilan mas kah atau sayang kah. Ulun ketujuhnya tuh panggilan tuh sayang bang. Lon bini itu kada bisa ulun pribadi manggil bini kada pernah manggil namanya. Panggilannya sayang juga enggak sayang inya manggil sayang juga. Ada si kain ini romantis. Jadi ujar pemuda ulun nih kayak hendak curhat sebenarnya masalah rumah tangga karena pianis sepuh dan ulihat pianis sampai tua nih harmonis. Sampai tadi barusan sayang-sayangan sampai sudah tua kayak gini. Apa rahasianya garam? Nah kayak itu kita bilanya ada masalah datanglah kepada yang lebih sepuh, datanglah sudah pengalaman, apalagi tuan guru. Jadi apa rahasianya kayak ujar kayak hendak tahu lah rahasia kok. Kenapa aku nih kada pernah memanggil nama istriku dan istriku kada memanggil namaku. Aku pribadi Jasidin kada pernah memanggil nama istri. Kenapa? Karena aku sudah kada ingat siapa ngaran biniku itu Jasidin. Sudah tua. Jadi kada boleh lah kita memanggil kepada suami ngarannya langsung. Tadi nampak ujar Nabi amalannya penutup masuk rumah mengucapkan salam. Ini kita jangan tinggalkan. Siapa yang masuk rumah mengucapkan salam, membaca pula surah Al-Ikhlas 3 kali. Dan kalau bisa tambah lagi ayat kursi 1 kali, maka rumah itu akan diberkahi Allah, penghuni rumah diberkahi Allah, rezekinya tidak susah, cukup dan nyaman aja. Nah ini amalan nih Bapak Bulik tadi dah. Mudah-mudahan kau mengamalkan. Setiap masuk rumah ucapkan salam. Bila ada orangnya assalamualaikum, bila ada orangnya assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Insyaallah rumah kita berkah dan hidupkan ajaran Nabi Muhammad dari rumah kita sendiri, masyarakat kita. Insyaallah hidup kita pun berkah. Dan kada cukup di malam ini aja, banyak kekurangan kita. Kita masih banyak kada tahu bagaimana Nabi seperti ini seperti itu, kelakuan akhlak Nabi. Kada cukup, datangilah majelis-majelis yang dimana situ mengajarkan yang demikian ilmunya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ulun sampaikan ada manfaat, ada berkahnya untuk ulun pribadi khususnya dan pian secara umumnya. Dan ulun minta ampun maaf, minta halal, minta ridho karena kada tapi bisa ceramah jua nang kayak dipaksa keluarnya seadanya. Nang baik-baik tuh nyata dari Allah, nang buruk dari kejahilan ulun sorang. Dan alhamdulillah sampai saat ini hampir 1 jam ulun berdiri, Allah berikan pertolongan berdirinya kawa, pepandirnya kawa. Allah Ta'ala dia tuh membentuk. Ulun kan tahu juga menyampaikan apa, bismillah aja dimulai, akhirnya keluarnya apa yang ada di pangdah. Itu pangdah dari Allah Ta'ala, mudah-mudahan berkah, amin. Dan mudah-mudahan semuanya selamat dunia dan akhirat, amin. Dan mudah-mudahan berkat perkumpulan ini nanti kita ditutup usia berdatang dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah.
husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ampun, maaf, minta halal, minta ridha. Ini yang dapat ulun sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah agama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menjadi pegangan dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sebelum membaca doa, kami mintakan untuk membacaan tahlil ala qadarnya untuk almarhum Haji Suparman kepada Habibana Ahmad Ar-Rafiq. Waktu sebenarnya kami berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdalu dzikri wa'lam annahu la ilaha illallah. 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 ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم أجمعين.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin salatan tunjina jami'a wa hajat wa tudahhiruna biha min sayyi'ati darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jannatil khairat min hayati wa badarat. Allahumma taqabbal wa hadhihi sadaqatina hadrat habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa ila ruhi jami' ahli kubur min al-muslimin wa muslimat wal mu'minina wa mu'minat min masyariqil ardi wa maghribiha wa khususan ila ruhi jifat min fil kubri min dalika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal. Terima kasih atas bacaan doa, mudah-mudahan acara kita tutup acara